Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah kerajaan negara Daha. Sejarah kerajaan negara Daha. Kerajaan negara Daha adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang pernah berdiri di Kalimantan Selatan sekitar abad ke-15. Kerajaan negara Daha merupakan pendahulu dari kerajaan Banjar, yaitu kerajaan bercorak Islam yang didirikan di tempat yang sama, Kalimantan. Sementara itu, kerajaan negara Daha adalah lanjutan dari kekuasaan kerajaan Dipa yang dulu berkuasa di wilayah Kahuripan. Sejarah berdirinya kerajaan negara Daha berawal dari pindahnya kerajaan negara Dipa yang tengah diserang oleh Jawa sekitar abad ke-14. Kerajaan negara Dipa adalah kerajaan yang pernah berdiri di Kalimantan Selatan sekitar tahun 1380. Kerajaan ini memiliki daerah-daerah bawahan yang biasa disebut Sakai. Sebelum berdiri, negara Dipa merupakan sebuah wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Kahuripan. Kerajaan negara Dipa didirikan oleh Ampu Jatmika, anak kesayangan dari raja terakhir Kerajaan Kahuripan. Setelah kerajaan negara Dipa diserang oleh Jawa, kerajaan ini dianggap sudah tidak ada lagi memiliki keberuntungan. Oleh sebab itu, agar kerajaan negara Dipa terhindar dari kehancuran total, maka ibu kotanya pun dipindahkan ke hilir sungai negara. Setelah pusat pemerintah dipindahkan, diangkatlah seorang raja baru bernama Raden Sari Kaburangan. Ia kemudian mengganti nama kerajaan negara Dipa menjadi kerajaan negara Daha. Sesuai dengan lokasi di mana kerajaan ini berada pada saat itu, Raja Sari Kaburangan berkuasa atas kerajaan negara Daha selama lebih dari 30 tahun, terhitung sejak tahun 1448 hingga 1486. Raja-raja kerajaan negara Daha, Raden Sari Kaburangan tahun 1448 hingga 1486, Maharaja Sukarama tahun 1486 hingga 1525, Arya Mangkubumi tahun 1525, Pangeran Tumanggung tahun 1525 hingga 1526. Keruntuhan kerajaan negara Daha pada akhir pemerintahan Maharaja Sukarama, tengah terjadi konflik internal di kerajaan negara Daha. Awal mula permasalahan terjadi pada tahun 1515. Ketika Maharaja mengeluarkan sebuah wasiat yang berisi bahwa kelak kekuasaan tertingginya akan dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Raden Samudra. Kebijakan ini lantas ditentang oleh ketiga putra Maharaja Sukarama, yaitu Pangeran Arya Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Pangeran Bagalung. Pertikaian pun memuncak setelah Maharaja Sukarama meninggal dunia pada tahun 1525. Pangeran Arya Mangkubumi yang merupakan putra pertama dari Maharaja Sukarama merasa tidak terima karena kedudukannya direbut oleh keponakannya sendiri, yaitu Raden Samudra. Alhasil Pangeran Arya Mangkubumi berusaha merebut kerajaan negara Daha dari tangan sang keponakan, yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Raden Samudra yang masih berusia muda kemudian diasingkan ke hilir sungai Barito, tepatnya di Muara Kuin.
Di sana ia mendapat perlindungan dari beberapa kelompok suku bangsa yang bermukim di Muara Kuin, terutama orang-orang Melayu. Setelah merebut kerajaan negara Daha dari tangan Raden Samudra, ternyata kekuasaan Pangeran Arya Mangkubumi tidak berlangsung lama karena ia meninggal di tahun yang sama, tahun 1525. Pasca meninggalnya Pangeran Arya Mangkubumi, sang adik yaitu Pangeran Tumenggung dinobatkan menjadi raja kerajaan negara Daha yang baru pada tahun 1525. Meskipun sudah berganti pemimpin, konflik internal kerajaan masih tetap berlangsung. Perang saudara terjadi antara Raden Samudra dengan Pangeran Tumenggung, bahkan perang ini memakan korban jiwa yang cukup besar. Untuk melawan pasukan Pangeran Tumenggung, Raden Samudra meminta bantuan dari kerajaan Demak yang kala itu dipimpin oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono pun bersedia membantunya, tetapi dengan syarat Pangeran Tumenggung harus memeluk agama Islam. Raden Samudra mengabulkan persyaratan yang diberikan Sultan Trenggono dengan menjadi seorang Muslim. 1 tahun berselang, tahun 1526, Pangeran Tumenggung berhasil dikalahkan oleh Raden Samudra. Ia pun resmi menjadi penguasa tunggal kerajaan negara Daha. Kemenangan Raden Samudra atas Pangeran Tumenggung menjadi penanda berakhirnya riwayat kerajaan negara Daha, sekaligus menjadi awal berdirinya kerajaan Banjar yang bercorak Islam di Kalimantan. Pemerintahan kerajaan negara Daha berakhir dengan meninggalkan beberapa benda bersejarah dan barang-barang pusaka. Adapun peninggalan-peninggalan itu berupa gamelan, mahkota raja, gong, canang, dan keris. Selain itu, kerajaan negara Daha juga meninggalkan beberapa peninggalan arkeologis, yaitu Candi Laras yang terletak di Kecamatan Candi Laras Selatan, Desa Margasai. Candi Laras diperkirakan dibangun pada tahun 1300 oleh Jimutawahana, keturunan Dapunta Hyang dari Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih telah menyimak tentang sejarah kerajaan negara Daha. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap sejarah leluhur masa lampau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.